مقاصدنا واغفر مضايا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. Halaman berapa? Halaman 21. Dua baris dari bawah. Halaman 21. Dua baris dari bawah. Pak Inqila itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu. Ya, halaman 21. Dua baris dari bawah. Dua baris dari bawah. Iya, Pak. Penqila. Ya, mana yang di bawah? Oh, ada dua. Penqila. Ini. Dua baris dari bawah. Dua baris. Ya. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala fa in qila fama halul murid ma'al mujtahidin wal murtadin ayashabuhum am ya'taziluhum fa'lam annahum idza kanu sabitin ala rusumihim al-ula wa siratihim al-mawrusah an salafihim fahum ajallu ikhwanin fillahi azza wa jal wa ashab wa a'wan ala ibadatillahi ta'ala fala tasa'ka anhum uzlah wa tafarrud wa innama masalu ma tasma'u min zuhadi Lubnan wa ghairihim anna minhum jama'at yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Wa amma idza taghayyaru an siratihim wa taraku rusumahum wa akhlaw bi tariqatihim al-mawrusah an aslafihim as-salihin fa hukmu hadza al-mujtahid al-muhtar ma'ahum ka hukmihi ma'a sa'irin nas yalzamu zawiyatahu wa yakuffu lisanahu wa yusharikuhum fi khairatihim wa yujanibuhum fi sa'iri ahwalihim wa afatihim fayakunu huwa fi uzlah min ahli al-uzlah munfaridan 'anil munfaridin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin
Melanjutkan dari yang lalu, apa kata Imam Ghazali dalam kitabnya? Dikatakan di sini bahwasannya fa'in qila, kalau ditanya, kalau dikatakan fa'in qila, ya, fama halul murid. Kalau ditanya, kalau dikatakan bagaimana sih keadaan? Ini kita cerita kemarin tuh nyambungnya dari yang lalu, nyambungnya kita nih udah di pesantren ini. Kemarin cerita tentang pesantren kan, pesantren buat orang-orang yang pensiun ini. Sekarang udah di dalam pesantren kita. Dalam pesantren ditanya lagi sama orang, ya kan, ditanya lagi. Kita udah aman di dalam pesantren, udah aman. Tapi ditanya lagi, kira-kira wahai Imam Ghazali, fama halul murid? Bagaimana sih keadaan seorang murid ma'al mujtahidin, bersama orang-orang yang di pesantren itu, wal murtaudin, ini orang-orang yang murtaudin ini, ya pakai dhad ini, riyadhah, artinya dari riyadhah, ya, orang yang riyadhah artinya yang melatih diri. Orang yang melatih diri namanya murtaud, bukan pakai dal. Ya kalau yang pakai dal itu kan lain artinya. Ini kan mujtahidin, orang yang berusaha, yang semangat dalam ibadah, wal murtaudin, dan orang yang sedang melatih dirinya. Ini kan itu mereka semuanya ada di pesantren. Orang yang berusaha bangun jam berapa, ntar tidur lagi, ntar hafal ini, ngafal itu, baca ini, baca itu, kan ini mujtahidin. Jadi teman-teman kita di pesantren semuanya udah begitu. Bagaimana keadaan kita bersama mereka? Keadaan kita bersama mereka, ayashabuhum am ya'taziluhum. Kita di pesantren kan ramai juga orang. Kita ngumpul sama mereka, apa kita menyendiri dari mereka? Gitu. Udah di pesantren udah menyendiri dari orang-orang di luar. Ini di dalam itu kita gimana tuh? Gitu. Nah, di dalam itu kita bergabung, berbaur sama mereka, apa kita menyendiri lagi, katanya Imam Ghazali. Bagaimana keadaan kita? Apa jawab Imam Ghazali? Fa'lam, ketahuilah. Imam Ghazali menjawab, annahum idza kanu sabitin, katanya. Mereka teman-teman kita yang di pesantren itu, idza kanu, apabila mereka sabitin, tetap kekeh ala rusumil ula, atas yang mereka lakukan dari awal, ya. Mereka niat di pesantren ngapain? Belajar. Niat pesantren ngapain? Ibadah. Tetap kekeh sama niat yang awal, gitu kan? Wasiratihim al-maurusa an salafihim, dan tetap kekeh atas perjalanan hidup yang mereka wariskan, al-maurusah, yang mereka wariskan, an salafihim, atas daripada salaf-salaf yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Mereka tidak keluar jalur. Artinya kalau kita temuin teman-teman kita itu di pesantren itu adalah memang tetap istiqomah sama jalan yang awal, ya, tidak melenceng, dan tetap semangat dengan niat yang pertama. Fahum, maka mereka ini teman-teman kita, ajallu ikhwanin fillah, mereka adalah teman terbaik yang kita bisa temui. Mereka adalah teman terbaik fillah, dalam menuju kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ashab, sahib-sahib, teman-teman kita. Wa a'wan, orang-orang yang membantu kita. Jadi teman, sahib, dan orang-orang yang membantu kita ala ibadatillah, untuk kita ini lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Gitu. Wah, ya, teman istimewa. Nggak bakal itu orang di pesantren ngajak kita apa? Nggak bakal. Orang di pesantren ngajak kita gini gitu, nggak bakal. Orang pesantren nanyanya, itu hafalan udah sampai mana? Gitu kan? Ente ini udah baca belum? Udah baca ini belum? Gitu kan? Udah baca ratib belum? Nah itu kan orang pesantren ngomongnya gitu dulu. Nggak ada yang ngajak nonton. Nggak ada nonton, nggak boleh. Pesantren mana boleh bawa handphone. Kalau pesantren bawa handphone udah rusak deh itu. Kalau pesantren ada handphone dalamnya udah rusak itu. Tidak boleh. Area bebas handphone. Jadi awal gerbang orang nggak boleh ada yang masuk ke handphone. Hati wali murid semua nggak boleh masukin handphone. Itu syarat itu. Jadi ajakan-ajakan di situ adalah ibadah nih. Awan ala ibadatillah. Maka kalau begitu, kata Imam Ghazali, kalau begitu teman-temanmu tidak berubah, tetap istiqomah, fala tasa'aka anhum uzlah, maka tidak boleh bagimu untuk uzlah atas mereka.
Kita udah dalam pesantren dapat teman-teman yang baik, jangan menyendiri lagi dari mereka. Baur supaya kita keserap tuh baiknya mereka nular ke kita gitu. Kan bertahun-tahun bersama orang baik nanti kan udah kita jadi kesulap jadi orang baik gitu. Ntar kita keluar dari pesantren mempengaruhi orang-orang yang sekitar kita. Nah, kitanya udah jadi sumber. Awalnya kan kita keserap. Para taza'aka anhum uzlah. Maka kalau begitu temanmu, kamu tidak boleh uzlah dari mereka. Wa tafarrud, tidak boleh menyendiri. Kalau makan ikut makan, kalau sholat ikut sholat, kalau ngaji ikut ngaji, gitu. Wa inna ma masaluhum masaluman matasma' min zuhadil benar. Katanya permisalan orang-orang yang pesantren itu adalah seperti yang masalu matasma', seperti yang kamu dengar min zuhadil benar. Orang daripada orang-orang zuhudnya Libanon. Ada tuh orang terkenal itu, wali-wali Libanon itu terkenal. Mereka menyendiri. Bukan orang dunianya mah orang kaya banget, cuma ditinggal semuanya. Mereka maunya ibadah, nggak mau diganggu, pergi ke puncak-puncak gunung. Ini mereka berkumpul, berkelompok, terkenal itu dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak yang di sana di Syam. Memang didoain sama Rasulullah, barakana fi Syamina. Berkah di Syam itu banyak bermunculan wali-wali orang-orang soleh yang luar biasa, ya kan? Makanya katanya permisalan orang-orang pesantren itu seperti kayak itu katanya Ghazali, mirip sama seperti orang-orang zuhudnya Libanon, wa khairihim, dan orang-orang zuhud yang orang-orang wali-wali yang lain katanya. Orang yang pesantren. Anna minhum jama'at. Apa emang kenapa mereka? Katanya mereka orang-orang zuhud Libanon ini punya perkumpulan-perkumpulan. Jadi kelompok-kelompok gitu. Mereka beribadah berkelompok-kelompok. Ya kan kalau kita sendiri serem juga. Ya kalau kita ke gunung sendirian. Tapi kalau ada serigala aja satu aja kita kalah, ya kan? Ya kita 3 orang, 5 orang gitu berkumpul buat sama-sama satu misi untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka gitu juga. Mereka ada perkumpulan-perkumpulan seperti itu di gunung-gunung sana. Ya, ini berarti orang pesantren ini seperti itu. Dia nggak mau di luaran, takut terpengaruh sama macam-macam, ya kan? Dia berkumpul ke pesantren supaya terjaga agamanya, gitu. Nah, jadi sama mirip kata Imam Ghazali. Permisalan mereka anak pesantren ini sama orang-orang wali-wali di Libanon mirip. Berkumpulnya hanya beda tempatnya doang, beda forumnya, ya kan? Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa tujuan mereka berkumpul? Mereka niatnya pengen bertolong-tolongan dalam buat perbuatan baik dan bertakwa. Jadi supaya bagaimana caranya kita nih hari-hari kita takwa gitu. Ya kan kita apalagi hidup kita kan itu aja udah, Allah nyenangin kita nyenangin Allah gitu kan, apalagi udah misi kita satu. Jadi semua kebaikan ya tujuannya ke situ, supaya Allah sayang kita, rahmati kita, supaya Allah tidak azab kita, supaya Allah tidak supaya Allah ya gitulah semuanya kan. Nah, maka tujuan hidup kita. Maka gimana kalau di luar nggak bisa, dikit-dikit dosa. Maka ayo ke pesantren katanya gitu kan, ngumpul, maka di pesantren terjaga. Mau bikin dosa gak bisa. Gurunya tahu. Ketemu gurunya diasemin mukanya. Wah, gurunya udah kasyaf, gurunya udah kebuka. Kelihatan tuh anak-anak ya yang sembunyi-sembunyi ketahuan. Dikit kita melenceng ditegur. Waduh, ketahuan ya. Ini baru nggak baca ratib ketahuan. Ditegur nggak baca, nggak sholat qobliyah subuh ketahuan. Ini gurunya di rumah, kita di mana? Ente kenapa? Jadi ketahuan. Kan enak tuh punya guru gitu kan. Udah luar dalam kita dibaca. Nah itu nggak nemu di pasar. Di pasar mah nggak bakal nemu orang-orang begitu. Jadi tujuan anak pesantren itu berkumpul sama seperti tujuan orang-orang zuhud di Libanon berkumpul. Mereka tujuannya hanya bagaimana supaya bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita saling tolong-menolong supaya kita bertakwa kepada Allah, ya kan? Wa yatawasawna bil haq, dan saling berwasiat untuk kebenaran. Nah, kalau ada orang yang salah ditegur pasti. Itu tujuan perkumpulan itu, ya kan? Dibilang ini nggak boleh begitu. Anak pesantren sih biasa gitu, ya kan? Kalau dia sholatnya nggak benar pasti dibilang. Kalau berdirinya nggak benar pasti dibilang. Bacaannya nggak benar pasti dibilang, gitu kan? Kalau dia
Malas-malesan, biasanya rajin, contohnya kok malas-malesan, jangan begitu, nggak boleh malas-malesan. Nah, ditegur. Ya tawassauna bil haqq wassabar, disuruh. Jadi wasiat sabar, disuruh sabar, jangan itu sabar lama-lama itu jadi ringan, gitu kan? Sabar. Wa amma, jadi kalau teman-teman kita seperti itu, baik. Wa amma idza taghayyaru, sedangkan apabila mereka sudah mulai berubah. Pesantren-pesantren juga, cuman kayaknya ini udah akhlaknya udah nggak nggak bagus lagi. Anak pesantren tapi akhlaknya nggak bagus, gitu. Berarti kan mereka udah berubah. Terusnya kan pesantren bukan buat begitu. Pesantren bukan buat orang-orang yang nggak baik. Pesantren buat orang yang baik. Tapi ternyata ya udah berubah. Mereka tidak sama seperti yang kita harap, gitu kan? Amma idza taghayyaru an siratihim, mereka berubah daripada perjalanan mereka yang awal. Harusnya mereka begini, mereka nggak kita temuin begitu, ya. Wataraku rusumahum, mereka meninggalkan niat-niatnya yang awal mereka pergi ke pesantren itu buat apa? Rupanya buat pelarian. Pelarian, dia pelarian dari di rumahnya dia banyak banget disuruh di sini sekolah capek pusing banget disuruh jadi juara satu, nggak sanggup belajar di sekolah. Mendingan pesantren pelarian. Jadi di pesantren ngapain? Tidur aja, ya kan? Majelis aja, ngobrol aja. Hadir pas mau lagi belajar, tahu-tahunya nggak hadir. 2 hari nggak hadir, 3 hari nggak hadir, dipanggil kabur, ya kan? Nah, itu kalau udah begitu, teman-teman kita di pesantren sudah tidak sesuai dengan niat mereka pertama. Wa akhlau bi tariqatihim mawrusah, tidak, mereka meninggalkan jalan-jalan yang sebagaimana diwariskan seperti orang-orang dahulu di pesantren, an aslafihim as-salihin, orang daripada salaf-salaf saleh yang terdahulu, orang-orang saleh yang terdahulu, bukan kayak orang pesantren zaman dulu. Maka kalau begitu teman kita di pesantren, fa hukmu hadzal mujtahid al-murtad ma'ahum, maka hukum orang yang tadi ini baru masuk pengen berteman sama orang pesantren tersebut, ka hukmihi ma'asairin nas, maka hukumnya udah kita jadikan anak orang pesantren tersebut, teman-teman kita itu ya sama kayak orang-orang di luaran. Udah, ini hukumnya sama aja kayak orang di luar ini. Kita dari luar pengen masuk pesantren supaya aman. Di pesantren gitu juga orangnya. Maka kita mesti ambil sikap sama seperti orang di luar. Ini mereka orang luar ini. Ini bukan nggak sejalan sama anak. Anak mesti bagaimana? Ya mesti menyendiri lagi. Mesti menyendiri lagi. Udah menyendiri dari orang luar, menyendiri lagi dari orang-orang yang nggak baik di dalam pesantren, ya kan? Bagaimana caranya menyendiri? Udah di pesantren mau kabur kemana lagi? Di dalam kan? Ini caranya ini. Yalzamu zawiyatahu. Caranya yalzamu zawiyatahu, dia melazimkan kamarnya gitu. Jadi di pesantren kan kalau di luar kita rumah, kalau di pesantren ya kita kemana lagi? Ya kamar-kamar teman. Ya udah kita jangan keluar kamar, katanya gitu kata Imam Ghazali. Udah di kamar aja, masjid kamar, tempat sekolah belajar, kelas halaqah masuk kamar lagi, tempat makan masuk kamar lagi, jangan keluar dari kamar. Yalzamu zawiyatahu wa yaqufu lisanahu, dan jangan banyak ngobrol, jangan banyak majlis, ngobrol sana ngobrol sini, ya kalau teman kita nggak baik gitu kan. Wa yusyarikuhum fi khairatihim, tapi karena kita udah di pesantren, tetap kita musyarakah, tetap kita join sama mereka. Dalam apa? Join dalam fi khairatihim, dalam kebaikan-kebaikannya. Jadi walaupun pesantren begitu, anaknya sudah begitu pada berubah, tetap tapi kebaikannya banyak, lebih banyak daripada di luaran, tetap, ya kan? Maka kita join, jangan mau rugi. Kita musyarakah, fayusyarikuhum, maka kita join sama mereka fi khairatihim, dalam kebaikan-kebaikan yang diauri di pesantren tersebut, kita mesti ikut. Oh ada halaqah, mesti hadir. Ini jangan udah di luar di kamar aja nggak hadir juga, ya berarti ini udah rusak juga. Intinya mesti hadir juga. Ada halaqah habis subuh, hadir. Ada halaqah sebelum asar, hadir. Ada halaqah habis maghrib, hadir, ya kan? Oh ada sholat berjamaah, hadir, gitu ya. Wa yusyarikum fi khairatihim. Terus udah habis hadir, wa yujanibuhum fi sa'iri ahwalihim. Habis hadir, buru-buru masuk kamar lagi, gitu. Nah, buru-buru wa yujanibuhum fi sa'iri ahwalihim. Ngapain di kamar? Di sholat, baca Quran, hafal, gitu di kamar. Oh, nambah kebaikan lagi. Yujanibuhum fi sa'iri ahwalihim wa afatihim. Fa yakunu huwa fi uzlah min ahli uzlah. Maka kalau begitu, dia itu dikatakan dia beruzlah dari orang-orang yang uzlah. Begitu dia, ya kan? Udah uzlah lagi dah.
wa munfaridan anil munfaridin, dan dia menyendiri daripada orang-orang yang menyendiri, ya kan? Inilah zamannya, ini zamannya zaman kita. Mudah-mudahan Allah Taala melindungi jaga kita sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa والحمد لله رب العالمين يا رسول